Perkenalkan, nama saya Helga Gersipena, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 6. Yang saya hormati Bapak Elvi Juliansah, MSI MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Kesmas Institusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anemia pada remaja. Ini adalah siklus kehidupan pada manusia. Anemia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia. Hampir 2,3 miliar orang mengalami anemia. Di Indonesia sendiri, anemia merupakan salah satu penyakit paling umum di Indonesia. Dengan perumpamaan, 1 dari 5 orang Indonesia memiliki resiko untuk terkena anemia. Bahkan remaja kita yang menderita anemia cukup banyak. Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi anemia pada remaja sebesar 32%. Artinya, 3-4 dari 10 remaja menderita anemia. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan asupan gizi yang tidak optimal dan kurangnya aktivitas fisik. Meski kondisi kasus anemia seperti tersebut di atas, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya teredukasi akan gejala, dampak, dan penanggulangan anemia. Sebenarnya, apa itu anemia? Lalu, kenapa remaja menjadi perhatian untuk masalah anemia? Anemia adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin atau Hb di dalam darah lebih rendah dari normal. Nilai hemoglobin untuk anak-anak usia 5-11 tahun adalah 11,5 Hb. Sedangkan untuk anak usia 12-14 tahun adalah 12 Hb. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen. Biasanya wajah terlihat pucat, mudah lelah, pusing, dan sakit kepala. Anemia adalah kondisi kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Padahal, sel darah merah berisi hemoglobin bertugas untuk mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Tanpa sel darah merah yang cukup, oksigen tidak akan sampai ke organ-organ tubuh dengan maksimal. Akibatnya, fungsi tubuh pun terganggu. Anemia defisiensi besi adalah kondisi kekurangan nutrisi zat besi atau Fe yang mengakibatkan penurunan jumlah sel darah merah. Anemia terjadi ketika tubuh mengalami kekurangan sel darah merah yang sehat dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama, ada beberapa gejala anemia yang muncul. Yang pertama itu kekurangan oksigen pada otot menyebabkan mudah letih, lelah, lesu, sehingga seseorang menjadi kurang produktif. Kekurangan oksigen pada otak menyebabkan kurang konsentrasi atau mudah lalai, sehingga prestasi seseorang menurun. Gejala lainnya, mudah sakit kepala, pusing, mata berkunang-kunang, dan mudah mengantuk. Pada anemia yang berat, terlihat pada wajah, mata, bibir, kulit, kuku, dan telapak tangan seseorang tampak pucat. Untuk mudah mengingatnya, ingatlah 5L, yaitu letih, lemah, lesu, lelah, lalai. Remaja seringkali mengalami anemia. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya anemia pada remaja, khususnya remaja putri. Antara lain, yang pertama itu remaja putri mengalami menstruasi sehingga kehilangan banyak darah. Yang kedua, remaja tumbuh sangat cepat sehingga perlu asupan zat gizi lebih banyak. Yang ketiga, remaja sering mengalami kekurangan zat besi dan protein. Yang keempat, remaja sering melakukan diet tanpa memperhatikan asupan zat besi. Anemia pada remaja menjadi perhatian karena pada dasarnya dampaknya seringkali tidak terlihat atau tidak dapat dirasakan secara langsung. Tetapi anemia pada remaja tidak dapat diremehkan. Mengapa? Pada masa ini merupakan era demografi,
di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Tentu saja, bila remaja sebagai generasi penerus mengalami anemia, dampaknya akan luar biasa kelak. Dari remaja putri inilah kelak akan menghasilkan generasi penerus yang diharapkan adalah generasi penerus yang sehat, cerdas, dan produktif. Anemia inilah yang akan membawa pengaruh besar saat remaja putri ini nantinya menjadi ibu dan melahirkan anak. Belum lagi adanya fakta bahwa anemia terbukti menyebabkan menurunnya produktivitas kerja wanita Indonesia sebanyak 20% atau sekitar 6,5 jam per minggu. Kondisi ini tentunya dapat menjadi hambatan besar bagi pembangunan sumber daya berkualitas di Indonesia. Itulah mengapa anemia pada remaja menjadi perhatian bagi kita semua. Anemia pada remaja perlu adanya pemahaman bagi kita semua untuk dapat mencegahnya, apalagi saat ini sedang masa pandemi. Karena dalam masa pandemi sekarang, ini kita perlu menjaga imunitas, termaksud di dalamnya mencegah adanya anemia. Jenis anemia berbeda-beda tergantung pada penyebabnya. Apa saja jenisnya? Yang pertama, anemia akibat tubuh tak memproduksi cukup sel darah merah. Kondisi yang sering juga disebut anemia defisiensi zat besi ini terjadi ketika kurang mengonsumsi asupan yang mengandung zat besi atau nutrisi lainnya. Yang kedua, anemia karena sistem imun menghancurkan terlalu banyak sel darah merah. Kondisi ini biasanya dialami oleh remaja yang memiliki kelainan darah, misalnya anemia sel stabil. Yang ketiga, anemia karena pendarahan. Sebagai contoh, seorang remaja perempuan bisa saja mengalami pendarahan menstruasi yang berlebihan hingga berujung pada kondisi kurang darah. Di antara ketiga tipe anemia tersebut, defisiensi zat besi adalah penyebab yang paling umum dari anemia pada remaja. Remaja perempuan juga diketahui lebih rentan terkena anemia dibandingkan remaja laki-laki. Pasalnya, mereka rutin mengalami pendarahan menstruasi setiap bulannya. Penyebab anemia defisiensi besi adalah kekurangan zat besi atau Fe. Zat besi diperlukan tubuh untuk menghasilkan komponen sel darah merah yang dikenal sebagai hemoglobin. Zat besi diperlukan tubuh untuk membentuk hemoglobin, dan hemoglobin digunakan untuk membentuk sel darah merah. Fungsi hemoglobin. Yang pertama, mengikat dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh organ. Yang kedua, pembuangan karbon dioksida dari sel-sel tubuh di paru-paru. Jika tubuh manusia kekurangan sel darah merah, penyebaran oksigen dan pembuangan karbon dioksida akan terganggu. Kurangnya suplai oksigen di otak menyebabkan seseorang mengantuk meskipun telah mendapat istirahat yang cukup. Penyebab anemia di Indonesia. Yang pertama itu, kurang asupan lauk hewani yang merupakan sumber zat besi atau Fe. Yang kedua, kebiasaan minum teh dan kopi. Yang ketiga, menderita thalassemia. Thalassemia adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tua. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Kurang darah yang dialami penderita thalassemia akan menimbulkan keluhan cepat lelah, mudah mengantuk hingga sesak napas. Yang keempat, konsumsi obat-obatan antasida. Antasida yang dikonsumsi sebelum makan akan mengurangi produksi asam lambung, tetapi hal ini justru berdampak pada turunnya penyerapan zat besi. Yang kelima, haid berlebihan pada wanita. Darah haid yang berlebihan menyebabkan kurang darah. Yang keenam, kehamilan. Asupan zat besi di tubuh turun diserap janin. Pencegahan.
Yang pertama itu hindari pemberian teh pada remaja. Teh dapat menurunkan penyerapan zat besi hingga lebih dari 50%. Tanin dan oksalat dalam teh bisa mengikat zat besi dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menyerap zat besi. Yang kedua, perbanyak konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Makan makanan tinggi besi. Yang pertama itu hati ayam dan hati sapi. Yang kedua, kacang-kacangan, misalnya kacang hitam, kacang hijau, dan kacang merah. Yang ketiga, tahu dan tempe, boga bahari atau makanan laut seperti ikan, tiram, dan kerang. Yang keempat, sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam dan brokoli. Yang kelima, daging merah tanpa lemak seperti daging sapi dan kambing. Yang keenam, buah-buahan kering, misalnya kismis dan aprikot. Yang ketiga, awasi menstruasi yang berlebihan. Anemia bisa dipicu oleh pendarahan menstruasi yang berlebihan. Jika sering mengalami haid berkepanjangan atau dengan volume darah yang banyak, bicarakan dengan dokter kandungan untuk mengecek penyebabnya. Kemudian, istirahat yang cukup. Kesibukan sekolah, les, atau bermain tidak boleh menjadi alasan bagi untuk tidak beristirahat. Pastikan tidur dengan cukup setiap harinya agar tidak mudah lelah dan terserang anemia. Baik, ini adalah bahan makanan untuk mencegah terjadinya anemia dan kandungan proporsi. Yang pertama itu tempe, itu dengan 5 mg, tomat 2 mg, bayam 2 mg, hati sapi 3,3 mg, tribun 10,7 mg, alpukat 1,2 mg, dan daun ubi jalar. Yang pertama, mengonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran. Pencegahannya, pastikan kita mengonsumsi makanan secara bervariasi. Makanan yang beragam dan seimbang gizinya akan mencegah terjadinya anemia, khususnya pada wanita, ibu hamil, dan remaja putri. Wanita lebih rentan terkena anemia karena mereka mengalami haid setiap bulannya. Untuk konsumsi tablet tambah darah, sebaiknya dilakukan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Minumlah tablet setelah mengkonsumsi makanan gizi imbang. Gunakan air putih saat minum tabletnya. Yang kedua, konsumsi vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Zat besi dalam sayur-sayuran juga termasuk sulit untuk dicerna tubuh, sehingga konsumsi vitamin ini dapat membantu agar penyerapan zat besi lebih optimal dan anemia pada remaja bisa dicegah. Mari kita cegah dan atasi anemia, defisiensi besi untuk Indonesia bebas anemia. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.